ya proses transisi atau enggak ini harus disepakati. Kalau soal transisi saja, soal awal pintu masuknya saja sudah bermasalah, maka ke depan semuanya akan bermasalah. Selamat malam semuanya. Hari ini akhirnya Prabowo Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Tapi dari proses penetapannya ini ada sedikit drama-drama. Ya seperti itulah KPU gitu ya, selalu penuh drama gitu. Karena dari proses penetapan yang dilakukan oleh KPU kepada pasangan Prabowo Gibran ini nggak dihadiri oleh beberapa pihak. Yang hadir hanya pasangan dari Anies dan Caimin. Sementara Ganjar dan Mahfud itu tidak hadir dalam acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Karena menurut apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, ini undangannya itu mendadak gitu. Bahkan tadi pagi Pak Ganjar sempat bilang bahwa tidak mendapatkan undangan sampai tadi malam, sampai hari ini katanya itu nggak ada undangan. Dan belakangan setelah muncul berita itu di media, muncullah undangan itu. Pak Mahfud juga kurang lebih sama gitu ya, diberitahu mendadak bahkan 1 jam sebelum acara dimulai, sehingga ini tidak memungkinkan bagi keduanya untuk hadir ke acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang dilakukan oleh KPU. Jadi KPU mengirimkan undangan itu secara bertahap, katanya semalam jam 10 malam itu dikirimkan untuk ketua-ketua umum partai politik gitu ya, sampai tadi pagi, subuh jam 5 pagi itu belum ada kepada paslon Ganjar dan Mahfud. Sementara Anies dan Caimin sudah dapat undangannya lebih dulu. Bahkan tim Ganjar dan Mahfud ini tahu ada undangan itu dari kubunya Anies Caimin. Ya gak tahulah drama apa yang coba dimainkan oleh KPU dan apa yang sedang terjadi di tingkat elit sana. Tapi pada intinya dalam sebuah keputusan politik, setiap hal, setiap kejadian tidak mungkin ada yang tidak disengaja. Semuanya sangat-sangat terencana dan memang diinginkan seperti itu. Dan karena undangan yang mendadak ini, kemudian ada nggak cuma paslon dari Ganjar dan Pak Mahfud yang tidak hadir, dari Nasdem juga tidak hadir, Puan Maharani dari Ibu Megawati ke PDI Perjuangan juga nggak hadir, dan bahkan Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia, sebagai bapaknya Gibran itu juga nggak hadir. Nggak tahu ini karena apa gitu ya. Kalau Pak Jokowi kan pasti diundang dan KPU juga sudah menyampaikannya secara terbuka di media. Tapi kemudian kenapa itu tidak hadir, inilah yang kemudian menjadi tanda tanya. Kalau dari sisi saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh beberapa elit PDI Perjuangan yang mengklaim bahwa ketidakhadiran Ganjar dan Pak Mahfud, selain karena undangannya memang sangat-sangat mendadak dan kemudian Pak Ganjar ada di Yogyakarta, tidak di Jakarta, sehingga tidak bisa hadir tepat waktu karena ya mepet sekali waktunya. Selain itu, keputusan untuk tidak hadir dari sisi PDI Perjuangan itu juga karena untuk menghormati langkah politik PDI Perjuangan yang sebelumnya sudah diambil untuk kemudian menuntut KPU atau menggugat KPU ke PT UN. Karena dari Pilpres 2024 ini terkait kecurangan, politisasi bansos, pengerahan aparat, pengerahan oknum, mobilisasi kepala desa dan sebagainya, itu bukan tidak terbukti gitu ya. MK mengakui, dalam sidang MK itu setidaknya ada 3 hakim MK yang mengakui bahwa ada kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan jajarannya. Ada juga hakim MK yang mengakui dan membuktikan bahwa adanya intervensi atau politisasi bansos dan sebagainya. Jadi ini bukan nggak terbukti. Di sidang MK sengketa Pilpres ini terbukti. Hanya kemudian 3 hakim MK ini kalah dibandingkan 5 hakim lainnya. Jadi ya mereka melihat adanya kecurangan dan sebagainya, tapi ya mereka kalah jumlah gitu ya. Yang melihat itu hanya 3 orang, sementara 5 orang lainnya tidak mau mengatakan hal yang demikian atau menganggap bahwa cawe-cawe Jokowi itu tidak ada dan sebagainya. Ya oke lah kalau misalkan PDI Perjuangan masih terus melanjutkan ke proses di PT UN karena itu memang jalur yang bisa diambil gitu ya. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri kemudian tidak hadir dalam penetapan
presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU ini ada apa? Bukankah Gibran itu anak Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi juga mendukung Prabowo Subianto gitu? Kenapa kemudian tidak bisa hadir di acara penetapan yang dilakukan oleh KPU? Makanya kemarin saya sempat bikin video buat teman-teman yang mungkin juga sudah nonton. Saya berdoa agar apa yang terjadi di Filipina itu tidak terjadi di sini. Saya berdoa agar pasangan Prabowo Gibran ini tetap langgeng sampai 2028 mendatang atau minimal sampai Pilpres selanjutnya. Karena kalau keduanya tidak langgeng, kalau keduanya terjadi konflik atau adu kekuatan atau cahaya atau matahari kembar dan sebagainya, apapun istilahnya, itu yang akan kena dampaknya adalah kita semua, rakyat-rakyat biasa yang nggak tahu apa-apa gitu. Elit kalau berantem itu ibaratnya kayak gajah gitu ya, terus kemudian kita tuh kayak binatang-binatang kecil di sebelahnya gitu. Nah kalau gajahnya berantem ya kita jadi nggak aman dan semuanya akan terdampak. Itu nggak peduli siapa pendukung 01, 02 dan 03. Nantinya kalau ada elit yang berantem, terutama kalau presiden dan wakil presidennya tidak akur, ya yang akan terdampak adalah kita semua. Dan itu bisa kita lihat, permasalahan ini bisa kita lihat dari perdebatan kecil atau perbedaan pendapat terkait adanya transisi atau enggak. Jadi selama beberapa bulan terakhir, setelah 14 Februari, setelah pencoblosan atau kemudian setelah Prabowo dan Gibran dimungkinkan untuk menang dalam satu putaran, itu terjadi perbedaan pendapat dan terus-menerus pemberitaannya muncul di media terkait perlunya transisi atau enggak. Dan sekarang ini pemberitaannya sudah mulai menajam karena bahkan presiden dan istana pun sudah berkomentar soal proses transisi pemerintahan. Pak Jokowi dalam pernyataannya hari ini mengatakan bahwa ya beliau siap untuk membantu transisi atau menyiapkan transisi kalau itu diminta. Sementara Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin bilang bahwa ya tidak perlu transisi, langsung kerja saja, langsung dilanjutkan saja. Ini kan seperti ya apa namanya, semuanya kan sudah ada dan tinggal dilanjutkan, ngapain transisian lagi. Jadi perdebatan soal transisi hari ini sudah dikomentari oleh Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya beberapa bulan sebelumnya itu hanya dikomentari oleh ormas-ormas atau relawan-relawan. Sekarang yang berdebat soal adanya transisi atau enggak sudah sampai di level Presiden dan Wakil Presiden atau Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan ini akan mungkin menentukan ke depan apakah Prabowo dan Gibran itu akan bisa langgeng sampai 2028 gitu. Karena ya proses transisi atau enggak ini harus disepakati. Kalau soal transisi saja, soal awal pintu masuknya saja sudah bermasalah, maka ke depan semuanya akan bermasalah. Dan sekali lagi yang akan terdampak atas perselisihan atau perbedaan pendapat dari penguasa, sama-sama penguasa, yaitu presiden dan wakil presiden, itu adalah kita semua, rakyat jelata, rakyat biasa yang nggak tahu apa-apa. Jadi dari sini saya juga melihat bahwa perdebatan atau perbedaan transisi, adanya tim transisi atau enggak itu menurut saya berbeda dengan 2014 lalu gitu. Kalau 2019 kan tidak ada transisi. 2014 itu ada transisi dari SBY kepada Pak Jokowi. Seingat saya yang menyiapkan tim transisi itu adalah partai koalisi dari pengusung Jokowi JK waktu itu, atau PDI Perjuangan, Nasdem dan kawan-kawan gitu ya. Jadi kalau hari ini kemudian Prabowo Gibran sudah ditetapkan sebagai pemenang dan kemudian mereka bersiap untuk memimpin negara ini, seharusnya yang melakukan transisi itu adalah partai pengusung koalisi Prabowo Gibran. Bukan Pak Jokowi, bukan Wapres, dan ya bukan pemerintah hari ini. Yang menyiapkan ya harusnya Prabowo gitu. Kalau yang menyiapkan Pak Jokowi, kan bukan Pak Jokowi yang mau jadi presiden selanjutnya. Yang mau jadi presiden kan Prabowo dan Gibran gitu. Seharusnya ya koalisi dari Prabowo Gibran lah yang menyiapkan, terutama Gerindra, Golkar sebagai partai yang besar di Indonesia, sebagai partai yang punya kursi yang cukup banyak di Senayan. Harusnya mereka lah yang proaktif untuk menyiapkan tim transisi, bukan pemerintah gitu, bukan Pak Jokowi. Karena yang mimpin ya sekali lagi bukan Pak Jokowi ke depan. Apa masih Pak Jokowi? Tapi
cerita soal perdebatan atau perbedaan pendapat soal transisi atau enggak, ada tim transisi atau enggak ini, itu akan kita lihat dalam beberapa minggu ke depan, atau mungkin secara jelas akan jelas sekali kita lihat setelah bulan Oktober mendatang, setelah serah terima jabatan. Jadi ya kita tunggu saja gitu. Sebagai rakyat kita berharap tidak ada kemudian perbedaan pendapat atau adu kekuatan di puncak kekuasaan presiden dan wakil presiden. Kita berharap itu yang terjadi gitu ya. Kalau memang mau memimpin, silahkan langgengkan semuanya tanpa perlu kemudian unjuk kekuatan, karena sekali lagi kalau ada presiden dan wakil presiden sama-sama unjuk kekuatan, yang dirugikan adalah kita semua, rakyat jelata yang tidak mendapat apa-apa, yang tidak tahu apa-apa soal posisi dan elit dan segala kepentingannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.